Aku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu tertiup oleh angin. Kembalilah kepadaku, hai, sebab aku adalah menebus engkau. Amin. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan dulu. Sebelum kita masuk dalam doa syukur, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Menggerakkan hati kami, membawa kami, dan membuat kerinduan yang amat besar di hati kami untuk boleh ada di ruang gereja ini, mempermuliakan nama Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan, meluangkan waktu dari segala tugas pekerjaan dan aktivitas kami sujud menyembah kepadamu. Teristimewa Tuhan, bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga kesempatan ini membawa kami bersama ingin membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Diberkatilah kami semua Bapa, karena kami memberi ruang seluas-luasnya agar Roh Kudus memberkarya bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab pertama
yang terambil dari Amsal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kami ulangi, Amsal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umurmu dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu kepada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dan segala lakumu, maka Ia akan meluruskannya padamu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan ulang tulangmu. Sedemikian jauh pembacaan nas Alkitab pertama, yang berbahagialah orang yang mendengar dan memperlakukannya hari lepas hari. Amin. Yang aku percaya kita akan mendengar firman Tuhan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius 2 Timotius 1 ayat 3 hingga 18. 2 Timotius 1 ayat 13 hingga 18. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang kami panggil, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di tempat ini, dalam ibadah ini, kami hendak membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
sehingga firman yang mulia dan kudus dapat kami mengerti dengan baik dan benar, dan dapat pula kami hidup di dalam firman-Mu dan menjadi saksi Kristus. Diberkati jemaat-Mu, diberkati hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk mewartakan firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarnya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Timotius 1 ayat 13 hingga 18, demikian firman Tuhan tertulis. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dan dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama lebih yang hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena Dia melainkan ikutlah penderitaan bagi Injilnya untuk kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu, karena aku telah tahu kepada siapa yang aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah kupercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Pegelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengurniakan rahmat-Nya kepada keluarga Osinipus, yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di rumah ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan. Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Selamat rakyat. Ungkup nasinta daya Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam. Hari ini adalah ibadah istimewa di jemaat ini. Puji Tuhan. Saya pun tidak pernah membayangkan, karena begitu kesibukan yang sangat tinggi, sangat padat di kantor pusat Gereja Kalimantan Evangelis. Tapi karena kasih Tuhan, boleh berhadir bersama dengan jemaat di tempat ini hari ini. Dan juga hari ini ada 3 saudara yang kita kasihi bertobat, menerima kembali Tuhan Yesus Kristus yang pernah mereka tinggalkan dalam perjalanan sejarah hidup mereka. Tapi karena karunia Tuhan yang bekerja di hati mereka, di hidup mereka, sehingga mereka menerima kembali Kristus sebagai juru selamat. Dan kita semua menyaksikan hal yang demikian. Ibu, bapak, saudara yang saya kasihi, mengucap syukur memang tidak mudah. Mentakam memantat, anraumai,
harga gatah membaik, akan bersyukur merawat. Itu semua orang mampu bersyukur. Ya, jadi kata-kata ini mudah menyebutkan. Dan kita tahu hampir sering kita mendengar kata-kata bersyukur. Bahkan kita juga sering melakukan ibadah syukur. Ya. Dalam fakta, realita, kenyataan hidup setiap manusia, tidak banyak manusia sanggup bersyukur. Bersyukur siap kalau sesuatu yang menyenangkan, yang mengenakan saya, membuat saya bahagia, segala sukses, segala hal itu berjalan dengan sebaiknya. Itu semua orang sanggup. Tapi bagaimana bersyukur, khususnya menyangkut dengan iman, tidak mudah, ibu saudara. Karena iman tidak bisa dilihat. Siapa bisa melihat iman seseorang? Tidak bisa. Dan kita tidak bisa mengukur iman orang sedalam apapun imannya, sekuat apapun, tidak bisa kita. Tapi Allah sanggup dan Allah bisa melihat dan mengetahui siapa kita. Kalau kita bersyukur dalam hal materi itu biasa. Ya, kita bisa tiba di tempat ini dari berbagai tempat, dari Muara Tewe, dari Banjarmasin, dari Buntung atau di mana tempat, termasuk di Jemaat, mudah gampang bisa lihat. Tapi iman kepada Kristus, kita mensyukurinya, kita memegangnya, kita hidup di dalamnya, kita tetap setia kepada Dia, tidak mudah. Tidak mudah. Banyak faktor yang membuat kita melupakan Dia. Padahal kita tahu hidup kita diberkati oleh Tuhan sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan ibu kita. Kita pun tetap diberkati, kita tahu, otak kita tahu, hati kita tahu. Tapi tidak mudah kita menjalaninya. Bahkan gampang meninggalkannya. Nah, ini dikatakan Paulus kepada Timotius, seorang muda, mengingatkan dia, meneguhkan dia agar dia menjadi teladan, mengajari jemaat bagaimana hidup setia kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dan setia sampai mati kepada Dia. Jadi kalau kita bersyukur ini tidak hanya sekedar hari ini bersyukur, besok mengeluh. Kalau bersyukur tuh harus hidup kita sepanjang waktu, karena hidup kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya menyertai kita pada hari Minggu, hari ini, besok akan menyertai kita, lusa akan menyertai kita, kapanpun Dia menyertai kita. Kita dalam dunia yang fana ini yang nggak boleh lupa. Kita belum di surga, masih tinggal dalam dunia. Ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan hidup. Ya, siapapun dia, tanpa kecuali. Yesus pun pernah menangis ketika masih hidup. Ya kan? Ketika melihat Lazarus meninggal dunia, keluarga Lazarus menangis dan Yesus sedih dan Yesus menangis. Itu menandakan bahwa setiap, jangan pun saudara dan saya, Yesus pun pernah menangis. Yesus pun pernah sedih. Kenapa Yesus sedih? Kenapa Dia menangis? Ia sebagai manusia, Ia tahu tentang pergumulan kita. Bukan Allah yang menangis. Yesus sebagai manusia, dalam keberadaannya sebagai manusia, Dia adalah Allah, Dia juga manusia, memperlihatkan kepada kita tentang pergumulan hidup manusia. Saudara, tidak mudah datang ke gereja pada hari Minggu, apalagi Anda berasis. Hidup kan ereng tampik, gatah. Mentaka memantap, tadi ereng tampik, gatah kan orang Minggu sembahyang. Sudah satu ereng tampik, takkan wawai. Mentaka mome dan ini tidak mudah, ibu saudara. Inun takam midi Anda Minggu nama mantap atau minggu gereja. Bersyukur yang jemaat datang hari Minggu datang ke gereja. Bayangkan kita hari satu Minggu itu hanya 1 jam, bahkan 1 jam setengah paling lama. Takkan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat full memantap. Bekal pembalu kemalik memantap tua. Ya, tidak masalah. Tapi ada sampai ada Minggu pun sembahyang. Tuhan Allah Ta'ala ekak sekian jam takkan ngitung Allah Ta'ala, ngerangnya kiriman Allah Ta'ala. Ini pun tidak mudah. Masih pegawai. Ada Minggu, padahal itu Anda istirahat, Anda Allah Ta'ala takkan mengucap syukur. Bersyukur jemaat yang datang pada hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan. Hidup ini bukan semata-mata persoalan makan, minum, pakaian, rezeki dan uang. Hidup ini adalah hidup sebentar akan dihantar ke surga. Saudara dan saya tidak akan lama di dalam dunia yang fana ini. Hanya sementara. Bagaimana nanti kalau kita dipanggil hari anak manusia, pulanglah kepada Aku. Kita tidak siap. Karena iman kita tidak bertumbuh.
Kita tidak kuat dan tidak setiap saat datang bersekutu kepada Dia. Coba mun Allah Ta'ala membalik mentakap kami kira lah. Amun Allah Ta'ala makku eneman rau. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu harus beribadah. Ya kan balik. Ikat anda minggu takkan begawi. Sanggup bang? Coba bayangkan. Akal saja kita berpikir Allah itu maha adil, maha pengasih. Dia tahu kita dalam dunia yang panah ini dengan pergumulan. Karena itu Dia izinkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pantat kali-kali sepiring lembar kata. Tapi jangan lupa hari Minggu datanglah kepadaku. Iru pun pengerangan rau hanya sekian jam. Udah kriwe memang ini lagi olahan takam silakan. Tapi jangan melupakan Tuhan. Saya menyatakan ini sebagai hamba Tuhan kepada kita semua. Bersyukurlah kepada jemaat yang sudah datang kepada Dia. Karena hidup mati kita ini milik Tuhan. Rezeki ini milik Tuhan di tangan Dia. Dia mau mengambil hari ini pun dan Dia memberikan hari ini pun boleh. Ini yang sering dilupakan manusia. Selagi kita sehat dan kuat. Tadi lagu keluarga tadi, hidup ini kesempatan. Luar biasa. Coba hari ini itu terjadi, besok tuh lain kesempatannya. Hari lain lagi. Hari ini tidak pernah terulang. Hari Minggu tanggal 4 Agustus tidak pernah diulang 2 kali. Besok sudah Senin lain. Tidak pernah akan terulang kembali. Karena itu kita berikanlah kesempatan hari jam yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu Ia menyampaikan kepada Timotius, mengucap syukurlah di dalam imanmu yang tekun. Jadi bukan hanya sekedar panas-panas tahi ayam. Semangatnya kadang-kadang amun duit rama gak rama bukan timbang lagi. Atau mulai ngitung pilih itu sekian ton, sekian juta apa duit. Senang hati. Amun kalau mulai urat gitu, kok yang membatalkan? Ketemu sudah mulai gelisah punah keluarga hidup. Padahal hujan panas itu hari Tuhan. Coba, amun dulu tukang es inun doane. Ulun sengari es itu inun doane. Nampan kai. Ya kan? Allah Ta'ala luar biasa ngeringin. Jadi doa takap halangan itu lain-lain doa takap. Coba mun takap mun Allah Ta'ala memikir sawe sana kebunin. Tapi Allah adil. Amun anda uran full, anda uran mahikai adon kai nero. Itu doa he senang lagi itu. Are, sawah, sayur. Itu sawah. Belum getek, tukang gojek getek kan kabe uran banjir nampan hanyero laku getek. Coba. Jadi satakan lakukan ini anda dulu sabar dulu. Karena ulun sabar getek sangari sakawan ngomero laku ada uran. Luar biasa Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu tentang apa yang kita butuhkan. Dia merespon menjawab semua doa manusia. Ada waktu dan kesempatannya. Karena sabarlah menanti hari Tuhan. Karena itu kalau waktu yang Tuhan berikan kepada kita, syukurilah. Dan hidup itu adalah kesempatan. Tidak pernah terulang 2 kali. Hanya sekali. Berikutnya bukan lain kesempatannya. Waktunya lain, kesempatannya lain, bulannya, jamnya lain. Sudah lewat. Yang kemarin. Hidup ini adalah kesempatan. Karena itu saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukurlah kita sepanjang masih napas kehidupan yang Tuhan berikan. Saya bisa bayangkan kita dalam ruangan ini. Sangat sedar, bugar, luar biasa. Coba sebentar kita pulang dari rumah gedung gereja ini. Sebentar menjenguk orang yang lumpuh di rumah. Atau stroke. Coba. Amun takap berganjak, nanti mau di gereja stroke. Sedih. Tama media aku jaga aku sehat aku beribadah hal talak jaga aku berumur dan sehat jaka. Kira terlambat kata jaka. Sebelum keluar kata jaka, inilah saatnya. Saya sering mengunjungi jemaat yang sakit stroke, sakit lumpuh. Saya menetes air mata. Melihat dia tidak berdaya lagi, tapi dia mau berbuat apa-apa untuk Tuhan dan sesama, tapi sudah tidak berdaya. Karena dulu waktu dia sehat dia tidak berbuat apa-apa. Dia waktu kaya tidak berbuat apa-apa. Waktu gembira sedang tidak berbuat apa-apa. Waktu dia sedang menderita tidak berdaya lagi, baru dia katakan, aduh Tuhan kalau saya sehat saya akan melakukan ini dan itu. Terlambat waktu untuk adil. Terlambat. Itu jangan sampai hal ini terjadi. Dan pasti akan terjadi siapapun kita, ada batasnya hidup di dunia ini. Ya. Mumpung kita masih sehat, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Dan jangan lupa,
Ketika dia mengatakan, hai anak manusia, kembalilah kepadaku. Tidak seorang pun yang mengatakan nanti Tuhan. Sabar, Andre dulu al-kalah. Nanti gatahku halus, pantuan aku sabar memantap. Anak deranganku masih memerlukan aku. Tidak. Tidak ada negosiasi. Hai anak manusia, kembalilah kepadaku. Kembali. Tapi sebelum dia memanggil hai anak manusia, jangan melupakan dia. Jangan melupakan Tuhan Allah kepada kita semua. Dan hari ini kita bersyukur, saudara kekasih kita, Mustini, Rawidan, Lidim, Natali, Rawidan, Lidim, dan Bran, Mas Wadi, Rawidan, Lidim. Kalau saya panggil biasanya nama mereka ini Tini, Natal, dan Yayan. Luar biasa. Dalam waktu dalam hidup mereka pernah meninggalkan Kristus dengan berbagai alasan, dengan berbagai perhubungan hidup. Tapi mereka mengikrarkan, mengakui. Tapi Allah itu Maha Kasih. Allah tidak membiarkan mereka bertiga binasa. Karena pasti binasa meninggalkan Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Coba bayangkan, hanya dia. Dan tidak ada rasul dan nabi pun yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun nabi, tidak pun orang rasul apapun di dalam dunia ini, hanya Yesus yang berani mengatakan. Cari saja kitab suci mana, tanya saja. Yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran. Namun setelah itu ekat nutui lalat, iruk lalat ini. Tapi bukan mengatakan akulah jalan. Tidak seorang pun, hanya Yesus yang berani mengatakan. Dan tidak seorang pun rasul dan nabi yang pernah datang ke surga. Hanya Yesus yang datang dari surga, turun ke bumi, dan kembali ke surga, dan akan turun kembali ke bumi kedua kali. Hanya dia, satu-satunya dalam dunia ini. Yang lain Musa, nabi-nabi yang lain itu semua manusia yang lahir dalam dunia dan belum pernah melihat surga. Katanya ekat nutui, irulah alat mas surga, ita hirup lalat. Dan bisa meriset. Tapi kalau dia dari surga, inilah jalannya, akulah jalannya, inilah pintunya, pasti. Jadi pon usah ragu takam, pon usah ragu. Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus, bujur-bujur memang nyelamat takam, ekat itah Yesus Kristus takam selamat. Kecuali nan nabi, nan rasul lain ngeo, akulah jalan kebenaran takam ragu sawe sebujur di antara hari ini. Ternyata fakta tidak satupun rasul dan nabi berani mengatakannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani mengatakan dan tidak terbantahkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa. Bapa itu adalah Allah. Tidak seorang pun bisa menemui dia. Raja Sang Juru Selamat itu, akulah jalan. Satu-satunya pintu keselamatan. Itu jangan, karena kita akan melewati nanti. Tidak ada suatu pun manusia yang hidup untuk selama-lamanya. Pasti. Namun sebelum untuk makai, akan mulai belajar minum resep. Karena itu dia tidak perlu Tuhan. Karena dia selama-lamanya hidup. Ternyata tidak seorang pun manusia. Hanya masalah waktu saja. Karena itulah Yesus Allah menyelamatkan kita semua. Khususnya Saudari Mustini dan Natali, Rawidan dan Bran, Mas Wadi. Luar biasa. Tuhan tidak membiarkan Anda bertiga hidup dalam kebinasaan. Ia merawat, menangkap kembali. Karena Anda bertiga telah diselamatkan. Karena hari ini sebagai tanda, karena Tuhan mengatakan apa yang diikat di dunia akan diikat di surga. Apa yang dilepas oleh manusia di dunia akan dilepaskan di surga. Nah hari ini gereja adalah milik Tuhan, simbol, maka dia menyelamatkan Anda kembali, dibebaskan dari dosa, dari pelanggaran selama ini, dan itu dibebaskan di surga. Anda diselamatkan menjadi milik Kristus Tuhan dan Yesus. Ini itu ketika kakak saya ini atau muslim nelpon saya, padahal saya tidak bisa waktu hari ini, sangat sibuk sekali, ada 4 jadwal bersama. Tapi karena ini menyangkut jiwa yang diselamatkan, saya berkenan datang hari ini teman. Saya kalau urusan-urusan lain-lain mungkin saya bilang nanti saja. Ya, belum tentu saya bisa hadir. Ya, tetapi karena ini menyangkut jiwa, menyangkut keselamatan,
dan dia menerima Kristus kembali, mengikrarkan itu kembali, dan saya berkenan datang sebagai hamba Tuhan. Sehingga namamu tidak pernah dihapus di surga. Namamu, nama bertiga ditulisnya kembali. Pernah dihapus. Karena setiap nama yang tidak setia akan dihapus dalam kitab kehidupan. Setiap nama yang ditulis dan ada dalam kehidupan, karena itu nanti akan dipanggil ketika kita meninggal dalam dunia yang fana. Ditulis dalam nama kita. Siapa nama kita semua dalam ruangan ini? Sebagai pengikut. Ditulis dalam kitab kehidupan namanya. Dan Kristus tahu nama-nama itu. Pernah terhapus yang meninggalkan kita. Sekarang nama bertiga ditulisnya kembali dalam kitab. Dan itu ketika dia nanti Anda dan kita pada saatnya dipanggil oleh Dia, maka nama kita itu disebutnya satu persatu di dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Dan Yesus mengatakan, namamu tertulis dalam kitabku, kitab kehidupan. Kecuali kita yang meninggalkan Dia, maka nama itu otomatis terhapus. Aku tidak mengenal engkau, hai engkau enyahlah. Coba nanti dalam Matius pasal 7 bagian terakhir, khotbah yang terpanjang. Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Setiap namanya yang telah dihapus dalam kitab kehidupan, maka dia tidak lagi dikenal. Dan hari ini Anda bertiga kembali ke iman semula, karena memang bertiga pernah dibaptis dalam nama Tuhan, dicatat dalam kitab kehidupannya, sekarang mengaku kembali menerima kembali Kristus sebagai Juru Selamat. Peganglah sampai akhir hayat Anda. Apapun persoalannya, pergumulan hidup, Kristus segala. Kalau yang lain itu panah, hari ini boleh ada, besok tiada. Hari ini tiada, besok ada. Itu yang panah. Tapi Kristus kekal untuk selama-lamanya. Pegang Dia. Bagi saudara dan saya yang dalam ruangan ini, siapapun kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan tinggalkan. Ini kekal. Ini harta, ini dikatakan dalam pembacaan tadi, harta yang indah. Namun kawan harta, mobil, lewo, reak, takamero, tau wawai, tau galis, udah ganti lagi. Kristus tidak tergantikan. Ia barang, Ia adalah harta milik kita yang kekal untuk selamanya. Bukan hanya di dunia ini, nanti di surga pun. Karena semua benda harta kita yang ada ini habis dimakan ingat dan karat dan akan ditinggalkan. Tapi Kristus untuk selamanya. Di dunia ini kita dipeliharanya, dan juga di surga nanti kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tidak sia-sia. Amun takam dunia ini inun ngarannya istilahnya. Amun takam berangkat tuh. Amun bahasa ngajur semua inun bahasa takam. Jarak. Hah? Jarak. Jarang. Senturuy ya hanya senturuy. Kan senturuy ya dunia ini. Dunia ini bukanlah tempat selama-lamanya. Uning takam senturuy ya. Sementara waktu sambil menanti Dia memanggil kita. Karena itu bayangkan, sementara ekat senturuy ekat sementara waktu dan akan takkan meninggalkan dan dunia yang fana ini. Untuk apa kita meninggalkan yang kekal? Mentakam selamanya, lama-lama memang itu watakam dunia itu. Siap aku gini. Inoredan, takam sementara sahabat dunia itu kena untuk selama-lamanya. Tapi tidak, hidup ini fana. Jangan boleh melupakan. Yang kedua saya katakan tadi, sementara kita hidup, jangan melupakan Tuhan. Hari Minggu beribadah. Ekat hidup kan paling-paling dari jam 1:30, makan dalam jam ibadah takkan selesai. Udah itu takkan banget lagi. Antara ambil lihat nandang usaha takkan pemalu. Tapi takkan sudah mencari Tuhan. Jangan sampai lupa waktu untuk mencari kehidupan. Karena semua itu seperti debu yang diterbang angin. Terbang kemana dia? Tidak seorang pun melihat debu. Ya, hidup ini seperti debu. Ada tangan itu pasir. Sebelum halus ke sini. Takkan pengkasa sama yang debu nih. Antara kami debu. Kontak apa? Mungkin apa? Tapi debu lain. Tapi bukan debu yang di sini. Saudara dan saya dalam kitab Kejadian dikatakan debu tanah dan nafasnya ditiup Tuhan, maka hidup kita. Saudara dan saya tidak lebih dari nilai debu dan tanah yang sebentar angin bertiup, dia tidak tahu kemana arah dan di mana Tuhan. Tapi sementara kita dalam Yesus Kristus kekal untuk selalu. Ada bertiga diterima
oleh Tuhan Yesus. Saya sebagai hambanya, hanya sebagai alat. Majelis di tempat ini hanya simbol dan kita semua hanya menyaksikan. Tapi Allah sendiri melalui kuasanya berkenan menganugerahkan berkat dan karunia-Nya, dan sehingga Anda dicatat kembali dalam kitab. Karena itu sampai mati, sampai apapun tantangan, jangan pernah tinggalkan Kristus. Jangan sampai kita menyalibkan Dia kedua kali. Jangan sampai kita mengkhianati Dia yang kedua kali. Saya kebetulan studi agama-agama 40 agama besar di dunia. Saya telah mempelajari dan saya tidak pernah menemukan satu-satunya yang saya katakan tadi yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Apa yang kita cari hidup itu? Kebenaran. Bagaimana kita menjadi hidup yang dipakai oleh Tuhan? Ada lain. Segala materi, segala apa-apa, kenapa? Ya, kita tengah dalam dunia yang panas, siapapun akan mengalaminya. Ada kita telah memegang Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang menuntun kita, Allah yang memelihara kita, kapanpun dimanapun. Yang dikasih Tuhan, sebagaimana saudara-saudara telah mendengar tentang tujuan dari ibadah ini, tentang keberadaan Ibu Tini, Ibu Natal, dan Pak Bran atau Yayan. Mereka mengikrarkan pertobatan kepada Tuhan, disaksikan oleh majelis dan hamba-hamba Tuhan, dan kita semua yang ada di sini. Mereka menyadari bahwa hidup mereka selama ini pernah mengalami persoalan relasi dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan sekarang menyesal kembali dengan iman mereka karena anugerah Tuhan, bukan karena kedagingan mereka, tapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup mereka, sehingga mereka dengan keyakinan iman, dengan hati yang sukacita menerima kembali dalam gereja. Karena itu Tuhan Allah mengatakan dalam Matius 18 ayat 18, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Artinya diikat oleh jemaat bahwa meninggalkan gereja. Saudara, pengakuan yang telah disampaikan Mama ini, Mustini, Natalini, Bran, Mas Wadi, mereka meninggalkan pengakuan itu. Karena itu kita bersyukur supaya mereka hidup setia kepada Tuhan sampai akhir hidup, dan tidak akan pernah meninggalkan Dia sampai Tuhan dan Yesus selamat dalam hidup sampai akhir dari hidup. Karena itu saya hendak bertanya kepada Anda bertiga, dan janji ini disampaikan kepada Tuhan, disaksikan oleh saya sebagai hambanya, dan juga majelis jemaat di tempat ini, dan juga sidang jemaat yang hadir mendengar dan menyaksikan tentang janji setia kepada Tuhan. Yang pertama, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya ini bahwa saudara dengan sesungguhnya menyesal karena kesalahan dan dengan hatinya menyebabkan saudara meninggalkan Kristus selama ini? Maka jawablah, ya saya mengaku. Jawab dengan kerendahan hati. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara meminta dengan sesungguhnya supaya diterima kembali ke dalam jemaat Tuhan dan milik Tuhan? Jawablah, saya meminta. Pertanyaan ketiga, apakah saudara percaya dan dengan sesungguhnya bahwa Maha Besar Tuhan mengampuni kesalahan saudara karena Yesus Kristus? Jawablah, ya saya percaya. Dengan sesungguhnya. Pertanyaan saya yang keempatnya, yang terakhir, apakah saudara sungguh berjanji dengan sesungguhnya untuk hidup yang benar menurut firman Allah dan setia kepadanya sampai akhir hidup saudara? Jawablah, ya saya berjanji. Dengan kerendahan hati. Atas nama sidang jemaat di tempat ini dan hamba Tuhan, saya selaku pendeta, sebagai hamba Tuhan, menerima
Mustini Rawi dan Lidin, Nataline Rawi dan Lidin, Bran Mas Wadi Rawi dan Lidin. Kembali ke dalam jemaat dengan nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sejak sekarang saudara mendapat hak suara, memiliki hak dan kewajiban di tengah jemaat. Boleh menjadi saksi baptisan dan dapat ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dengan demikian saudara boleh bagian dalam kasih karunia Tuhan kepada sidang jemaatnya. Kiranya Allah memimpin dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Mustini yakin bahwa Allah sudah menerima saudara oleh pengasihannya. Waspadalah untuk memelihara diri dan kehidupan saudara dengan sungguh-sungguh supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Ingatlah, iblis itu cerdik. Dunia ini dipenuhi oleh bermacam-macam kejahatan. Sebagai manusia kita banyak kelemahan, namun kasih karunia Tuhan melebihi segala keterbatasannya. Oleh sebab itu, berusahalah untuk hidup dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setia sampai akhir hidupmu. Tuhan mengampuni dosamu. Amin. Nanti kami nanti. Nataline Rawi dan Lidin. Hendaklah saudara yakin bahwa Allah sudah menerima saudara oleh pengasihannya. Waspadalah untuk memelihara diri dan kehidupan saudara dengan sungguh-sungguh supaya tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Ingatlah bahwa iblis itu cerdik. Dunia ini dipenuhi oleh bermacam-macam kejahatan, dan sebagai manusia kita banyak kelemahan. Tapi kasih karunia Tuhan sungguh luar biasa ajaib untuk kehidupanmu. Oleh sebab itu hendaklah berusaha hidup dalam kasih Kristus dan setia sampai akhir hidupmu, dan Tuhan senantiasa mengampuni dosamu. Amin. Bran Waswadi Rawi dan Lidin. Hendaklah saudara yakin bahwa Allah sudah menerima saudara oleh pengasihannya. Waspadalah untuk memelihara diri dan kehidupan saudara dengan sungguh-sungguh supaya tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Ingatlah, iblis itu cerdik. Dunia ini dipenuhi oleh bermacam-macam kejahatan. Sebagai manusia kita lemah, tapi kasih karunia Tuhan melampaui segala sesuatu untuk saudara. Oleh sebab itu, berusahalah untuk hidup dalam kasih Kristus dan setialah sampai akhir hidupmu, karena Tuhan telah mengampuni dosamu. Amin. Mari kita bersatu. Tuhan Allah yang kami panggil, yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sungguh maha kasih. Engkau tidak membiarkan kami sesat dan binasa dan hilang dari hadapan-Mu, tapi Engkau mencari kami dan menyelamatkan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Kami milik Tuhan, baik dalam dunia maupun dalam surga ini. Khususnya untuk Mustini Rawi dan Lidin dan Natali Rawi dan Lidin bersama dengan Bran Maswadi Rawi dan Lidin. Hari ini telah Tuhan terima kembali melalui gereja, melalui hamba, sehingga nama mereka dicatat oleh Tuhan dalam kitab kehidupan, sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, peliharalah iman mereka, peliharalah kehidupan mereka sampai akhir hayat hidup mereka. Mereka tetap setia mengikuti Tuhan dan berjalan di dalam jalan Tuhan yang benar dan ajaib itu. Kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai gereja menerima mereka dengan senang hati, dengan gembira, dengan bahagia. Kami siap melayani mereka, kami siap bersama dengan mereka sebagai anak Tuhan, sehingga dalam hari-hari kehidupan mereka, mereka bersama dengan umat dan jemaat-Mu dan hamba-hamba Tuhan yang Kau untuk percaya menyelamatkan mereka. Terima kasih dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ungkapan syukur dari ketiga saudara kita yang sudah diterima kembali, kita akan mendengarkan puji-pujian yang mereka sampaikan.
kesempatan diberikan. Puji-pujian dari keluarga. Alkitab firman Tuhan akan diserahkan pada 13 hari yang telah dan kembali menjadi anak Tuhan. Alkitab berisi tentang firman Tuhan, semua hal tentang kehidupan kita dalam dunia yang fana ini dan juga kelak nanti kita dalam surga pun telah Tuhan beritahukan rahasia sebagai umat dan jemaatnya, dan itu tertulis dalam Alkitab. Dalam kitab ini diserahkan sebagai sumber kehidupan dengan satu-satunya kebenaran dalam hidup kita. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, Juru Selamat kami, bahkan Juru Selamat dunia, kami mengucap syukur Tuhan dalam ibadah dan persekutuan ini. Firman-Mu telah kami dengar, telah kami mengerti dengan baik. Mampukan, kuatkan kami melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menghayati firman Tuhan itu dalam hidup kami. Kami hidup di dalamnya, dan kami boleh hidup menjadi saksi Kristus, menyaksikan tentang kebenaran, tentang keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Berikan hati kami berkobar-kobar untuk mengabarkan Injil. Berikan semangat dan sukacita bagi kami semua dalam menjalani hidup dalam dunia yang fana ini, yang berbagai pergumulan, permasalahan, keberhasilan, kegagalan, sukacita, kesedihan, dan lain sebagainya datang silih berganti dalam hidup kami sebagai manusia yang fana. Karena itu Tuhan, kami mohon kuatkan kami, tolong kami Tuhan, lindungi kami, pelihara kami, jaga kami, agar kami tetap setia mengikuti Engkau dan tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, kuasa-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dunia dan alam semesta adalah milik-Mu, termasuk kami adalah milik Allah sendiri. Karena itu Tuhan, ajar, kuatkan, mampukan kami, agar kami setia untuk mendengar firman-Mu, kemudian setia hidup dalam firman-Mu, dan setia menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu berdoa untuk kami yang hadir pada saat ini, satu persatu umat dan jemaat-Mu. Dalam keadaan keberadaan apapun kami sebagai jemaat-Mu, kami memohon kasih karunia-Mu, pemeliharaan-Mu dan berkat-Mu Kau nyatakan dan berikan bagi kami semua, perorang lepas perorangan pribadi dan keluarga, bahkan jemaat-Mu.
Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat kasih karunia daripada Tuhan. Siang dan malam jemaat-Mu diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam keadaan apapun, status apapun, pekerjaan apapun kami sebagai umat dan jemaat-Mu Tuhan, tolong kami dan diberkati usaha kami dan hidup kami. Dan kami sungguh meyakini Engkau Maha Kuasa, sumber segala berkat, sumber kasih karunia, sumber pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan yang ajaib dan abadi. Allah kami dalam Yesus Kristus. Diberkati jemaat-Mu di tempat ini. Diberkati para pendeta, para penetua dan diakon, dan majelis-Mu di tempat ini Tuhan, yang setia melayani jemaat-Mu dalam berbagai pelayanan. Keluarga mereka, kehidupan mereka, usaha mereka, kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ada damai, ada sukacita dalam kehidupan mereka. Khususnya berbagai pembangunan di tengah-tengah jemaat-Mu, termasuk membangun gedung gereja ini. Mereka sungguh masih memerlukan dana yang besar. Karena itu kami yakin dan percaya pertolongan-Mu ajaib. Engkau mendatangkan pertolongan dalam berbagai kesempatan dan berbagai sumber pendanaan, sehingga banyak orang bermurah hati, banyak orang akan menolong, membantu mereka untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini pada saatnya. Demikian juga warga jemaat di tempat ini, mereka sungguh tergerak hati mereka oleh belas kasihan. Seberapapun jumlah dana yang mereka siapkan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menghadirkan berbagai pertolongan, berbagai sumber berkat untuk mereka, agar mereka dapat menyelesaikan, merampungkan pembangunan rumah Tuhan itu pada saatnya. Diberkati usaha mereka, diberkati kehidupan mereka. Khususnya bagi saudara kami yang baru menerima pertobatan, Tuhan terima kembali mereka. Ini Natal dan Yayan. Tuhan, terima kasih. Mereka telah Engkau selamatkan kembali. Mereka menerima Tuhan. Karena diberkati kehidupan mereka dan keluarga mereka Tuhan. Diberkati Tuhan. Usaha mereka, kehidupan mereka diberkati mereka Tuhan. Siang dan malam Tuhan, hamba-Mu memohon Tuhan menjaga mereka, menaungi mereka, sehingga kuasa kegelapan, kuasa iblis, tantangan pergumulan hidup yang berat tidak lagi menggoyahkan iman mereka. Mereka setia mengikuti Engkau Tuhan, karena satu-satunya juru selamat, penyelamat mereka, penolong mereka adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah tugas pelayanan jemaat-Mu di tempat ini untuk selanjutnya, program mereka, rencana mereka, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Bagi yang berulang tahun, Engkau berkati kami. Diberkatilah baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, sehingga lengkaplah sukacita mereka. Diberkati jemaat-Mu yang sedang berbaring sakit, di rumah sakit ataupun di mana tempat. Tuhan, Engkau memberkati mereka, menolong mereka, karena Engkau adalah dokter dan tabib yang ajaib, kini sampai selama-lamanya kekal. Ada sumber kehidupan, sumber pemulihan, sumber kesehatan adalah datang dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan datang menjamah mereka, menolong mereka, maka mujizat-Mu selalu terus terjadi dimanapun dan kapanpun. Dan kami meyakini itu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu, pertolongan bagi mereka, bagi anak-anak kami yang dalam pergumulan, dalam perkembangan studi mereka, dalam pekerjaan mereka, pasangan hidup mereka, dan lain sebagainya. Sebagai kaum muda, Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, akan datang dan selalu bersama mereka dengan kaum muda. Walaupun mereka usia muda, tapi mereka kuat dan tegar di dalam Tuhan. Mereka tetap mengikuti Tuhan, mereka tetap bersama dengan Tuhan, dan Kau menyertai mereka, sehingga Tuhan menjaga mereka tidak menyimpang ke kiri dan kanan, tapi lurus mengikuti jalan kehidupan, yaitu jalan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami di hari ini, di pagi ini, dalam ibadah ini, yang kami naikkan dan sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang
ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar persembahan dalam Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa, menyadari betapa banyaknya berkat yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Karena itu dengan segala sukacita hari ini kami ingin memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan terima dan Tuhan berkati agar persembahan kami berguna bagi pelayanan kami di dalam jemaat-Mu. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita iringi persembahan syukur kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 337. Kidung Jemaat 337 ayat yang pertama hingga persembahan kita selesai. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur kepada air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat 2 Bapak-bapak. Alangkah indah pagi mereka, berbagi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung alami, bunga berbagi harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat 3 ibu-ibu. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah cerita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bersama-sama, betapa kita tidak bersyukur kepada air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kembali Bapak-bapak. Alangkah indah pagi mereka,
tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kembali ibu-ibu. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah cerita damai dan teduh, bersabda kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yang merasa anak muda, ulangi ayat pertama. Betapa kita anak muda. Semua Allah surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus penuh sukacita. Dalam Yesus penuh sukacita. Dalam Yesus penuh sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus penuh sukacita. Dalam Yesus
sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada cinta kasih dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Bapak, kalau ada hal yang mau disampaikan oleh peristiwa berharga atau berbahagia bagi kami pribadi. Dulu kami beritakan sedikit bahwa saya bersama tempat ini, yaitu ibu dari mereka yang ada ini atau nenek ada itu kakak sepupu. Jadi kemarin kasih berapa? Tidak berapa. Saat ini sangat bangga sekali karena di hari yang istimewa ini kami mengucap syukur dan terima kasih sekaligus kepada kita meluangkan waktunya sehingga hadir pada kesempatan ini. Itu yang dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada pengurus sidang jemaat pada kesini, seluruh warga masyarakat yang ikut menyaksikan dalam kebahagiaan keluarga kami pada siang hari ini. Kami tidak terlalu panjang lebar dalam kesempatan dua petang kata ini. Kami atas nama keluarga membuat selesainya acara di gereja nanti. Kami mengundang seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga dari manapun yang berkenan hadir pada kesempatan ini, berkenan datang ke rumah kami, yaitu tempat ini Pak. Kami pihak keluarga menyediakan hidangan dan ini merupakan suatu berkat bagi kami dari keluarga sehingga mereka juga dapat menyediakan hidangan yang akan kita ikuti bersama. Dan untuk selanjutnya di dalam kesempatan ini keluarga juga ada membawa ada bingkisan yang disediakan sebagai ungkapan syukur mereka atas peristiwa yang sangat berbahagia ini. Jadi untuk ini kami minta dengan hormat kepada Bapak Pendeta Warsono Susanudin untuk bisa maju ke depan. Kemudian Ibu Pendeta Pelayanan atau Ketua Resep juga kami persilakan. Selanjutnya Ketua Majelis GKI Rabbania kami persilakan. Untuk ini kami persilakan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan berpisah dengan masalah administrasi kami. Baiklah, untuk pertama kali ini berpesan walaupun jangan dilihat secara materi, tapi ini merupakan ungkapan syukur kami dan terima kasih kami atas peristiwa yang sangat berbahagia bagi keluarga kami atau kita sekalian. Kami persilakan kepada Pak Mardi untuk menerima. Selanjutnya kami sangat mengucap syukur karena Ibu Pendeta juga
dapat hadir untuk menyaksikan kejadian atau peristiwa yang sangat kami banggakan. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Dan selanjutnya kami persilakan khususnya ini kepada Ketua Majelis GKR Pania dan apakah ini yang dicakup untuk pengurus jemaat. Jadi kepada Ketua Majelis kami persilakan untuk bertemu. Hari ini mungkin Ibu Bapak hanya pernah lihat gambar di Alun-Nas. Ini orangnya di Alun-Nas itu. Jadi saya ketua Ibu Gereja Permata Indonesia hadir di tengah jemaat dan juga sekaligus dengan saya berbahagia karena tiga saudaranya adalah saudara sepupu saya. Karena Bapak ayah dari ini dan Natal serta Yayan adalah om yang tertua. Jadi bapak saya adalah adik kandung dari Om Ridan. Jadi ini keluarga semua yang bisa hadir di sini. Walaupun saya sering sekali lewat Tampak Maya ini karena tugas dinas, tapi belum pernah mampir di tempat ini karena terbatas waktu kesempatan. Terima kasih atas penyembuhannya dan nanti setelah selesai acara di tempat di rumah, saya akan kembali ke Banjarmasin. Menanti tugas pelayanan yang sangat padat. Dan itu mohon jemaat juga kami didoakan agar kita tetap melaksanakan tugas pelayanan kita yang besar. Kita ini memang gereja besar di Indonesia dan salah satu gereja tertua di Indonesia. Jadi ini gereja besar. Nah, kita Kata dewan terpilih luar biasa. Saya undang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.